Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Gisuzera Malia Putri dengan NIM 231293119 dari jurusan Pendidikan Sekolah Dasar atau PGSD. Kelas saya akan mengajarkan materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sekarang sudah masuk ke materi ke-9, yaitu tentang administrasi layanan khusus. Nah, gimana administrasi layanan khusus ini? Iyalah, nanti dulu. Nah, kita pelajari dulu apa itu layanan dan khusus. Itu baru saya jelaskan tentang administrasi layanan khusus sendiri. Nah, layanan sendiri yaitu merupakan suatu bentuk kegiatan yang memberikan kenyamanan kepada konsumen atau orang yang dilayani, atau bisa juga dikatakan layanan itu merupakan suatu kondisi yang memberikan pelayanan kepada orang yang dilayani. Orang yang dilayani itu bisa menjadi konsumen bagi seorang yang melayaninya. Nah, sedangkan khusus sendiri itu disengaja dan kondisi yang memang luar biasa, kayak emang dikhususkan, disengaja gitu. Nah, sedangkan layanan khusus sendiri itu merupakan suatu hal yang benar-benar disiapkan secara matang, dipikir secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Contohnya kalau di sekolah itu sasaran yang jadi layanan khusus itu siswa, lalu kalau di perguruan tinggi atau kampus yang menjadi sasaran layanan khususnya itu mahasiswa. Dari layanan dan khusus serta layanan khusus sendiri sudah kita pelajari, marilah kita masuk ke administrasi layanan khusus. Apa sih administrasi layanan khusus itu? Nah, administrasi layanan khusus merupakan suatu kegiatan yang memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, dan tidak secara langsung berkenan dengan proses pendidikan atau pada proses belajar mengajar atau proses kegiatan belajar di sekolah. Nah, tapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau dari perguruan tinggi atau kampus kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, dan lebih optimal dalam kegiatan belajar. Nah, dari administrasi layanan khusus telah kita pelajari bahwa sebenarnya layanan khusus itu merupakan suatu program atau suatu usaha yang terprogram dan terencana untuk memberikan layanan khusus kepada kalau dari sekolah kepada siswanya dan dari PTN kepada mahasiswanya, agar siswa atau mahasiswa tersebut dapat belajar dengan optimal dan merasakan pelayanan yang sangat puas. Karena mungkin saya contohkan kayak di PTN kan mereka kan sudah bayar UKT, pasti mereka harus mendapatkan privilege dari layanan khusus tersebut, kayak kenyamanan mereka kuliah di sini apa aja gitu. Nah, untuk layanan khusus apa? Nanti dulu. Nah, sekarang kita masuk ke layanan khusus sendiri, jenis-jenis dari layanan khusus. Nah, layanan khusus itu terdapat banyak sekali. Yang pertama yaitu ada layanan perpustakaan, lalu kedua layanan laboratorium, dan ketiga layanan UKS, dan keempat kafe atau mungkin di sekolah disebutnya kantin, dan kelima itu sarana ibadah. Karena apalagi di Indonesia mayoritas muslim, tidak mungkin di sekolah atau di kampus sendiri tidak menyediakan sarana ibadah gitu. Nah, dan keenam yaitu asrama, 7 layanan koperasi, dan ke-8 layanan transportasi, dan terakhir toilet yang paling sangat penting maybe. Nah, dari ke-9 layanan khusus sendiri, mari kita bahas satu-satu apa sih dari layanan khusus itu. Mungkin saya tidak akan membahas secara seluruh, hanya beberapa saja, tapi yang benar-benar penting dan diperlukan bagi kita para mahasiswa dan juga para siswa di sekolah. Nah, yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Kalau kita dengar perpustakaan, saya sendiri mungkin bagi saya perpustakaan itu ya suatu hal yang dipenuhi banyak buku, karena buku itu pasti memberikan pengetahuan kepada kita, dan juga sejuk karena ada AC dan nyaman. Nah, pengalaman saya sendiri yang pernah ke perpustakaan dari kampus yang di PGSD Gadut pun juga sangat nyaman sekali. Bahkan saya bisa dibilang kalau bisa tiap
selesai kelas atau mau tugas kelompok, kami pasti akan mengusahakan untuk pergi ke perpustakaan karena memang nyaman sendiri dan juga menyediakan tempat colokan gitu. Jadi kayak sangat butuh mahasiswa sekali. Dan juga terlebih lagi perpustakaan yang di Universitas Perpustakaan di pusat itu masya Allah sangat nyaman sekali untuk belajar, dan layar saya sudah bagus banget. Kalau menurut saya kayak ada komputernya, ada buku, dan juga ada tempat-tempat emang bisa untuk belajar gitu. Maaf karena hal kan untuk contohnya dari layar perpustakaan telah saya rasai, dan setelah dari pengertian sendiri apa sih layanan perpustakaan itu? Layanan perpustakaan itu merupakan tempat sejuk yang bersih, nyaman, yang menyediakan sumber belajar. Atau bisa dibilang sebagai hunting dunia juga. Kenapa hunting dunia? Nanti saya jelaskan kenapa perpustakaan dibilang hunting dunia. Nah, dari perpustakaan ini adanya layanan yang khusus gitu. Nah, fungsi dari perpustakaan ini yaitu sebentar, mungkin saya jelaskan dulu dari pengertian. Nah, seperti pengertian kan tempat yang sejuk, bersih, nyaman. Dimana kayak perpustakaan itu benar-benar menyediakan tempat yang benar-benar nyaman dan aman, tentram untuk belajar gitu, atau mungkin mengerjakan kelompok. Karena kalau tidak menyediakan tempat sejuk atau panas, itu kan mengganggu konsentrasi belajar dari siswa atau mahasiswa sendiri gitu. Jadi kalau perpustakaan yang kalian rasakan kurang dari fasilitas tersebut, mungkin bisa dibenahi atau dikabari kepada guru atau bagian yang menguruskan sarana perpustakaan atau wakil sarana perpustakaan. Kayak perpustakaan ini masih ada kurangnya Bu, AC ada belum ada, kayak bisa kakak panasan kalau belajar gitu. Dan juga satu lagi yang melengkapi perpustakaan adanya jaringan, baik sudah penuh teknologi kan. Karena buku sekarang tidak hanya buku fisik saja, tapi juga buku digital. Nah, yang mana untuk maksud saya pasti butuh jaringan wifi atau jaringan sinyal kota yang memadai. Serta sebelum punya jaringan, kita harus punya alatnya dulu, yaitu seperti laptop, komputer, atau iPad gitu. Nah, kalau contoh kecil saja, komputer saja. Setidaknya di perpustakaan tuh menyediakan komputer yang mana ada jaringan, sehingga mahasiswa atau siswa pun bisa melihat buku digital secara langsung lewat komputer gitu. Atau mungkin itu bisa hunting dunia. Seperti saya bilang, kenapa hunting dunia? Karena lewat komputer dan lewat jaringan aja mahasiswa tuh bisa belajar kayak keliling dunia. Kayak maka dia mau belajar mengenai tentang negara Korea, negara di Amerika, di benua Eropa, benua benua Asia, benua Australia. Nah, mereka mau belajar seperti mereka bisa mencarinya dengan internet yang ada di komputer. Mereka ada tuh kenapa perpustakaan juga disebut hunting dia, karena tempat refreshing otak. Di kala mereka lelah belajar, pasti mereka mau belajar yang bisa refreshing, kayak refreshing dapat, belajar juga dapat gitu. Makanya perpustakaan juga bisa dikatakan hunting dunia. Nah, dari hunting dunia tersebut mungkin kita pelajari lagi apakah perpustakaan seluruhnya sudah ada. Kalau dari pengalaman saya sendiri, dari saya SMA sampai saya kuliah, alhamdulillah ada. Ketika saya SMA, perpustakaan saya juga luas dan juga ada komputernya, dan itu juga bisa digunakan dan jaringannya bagus. Cuman mungkin terkendala belum ada AC atau kipas. Karena jujur kami ke sana pun kalau sedikit orang bakal tidak terasa panasnya, tapi kalau udah banyak yang perpustakaan itu bakal terasa gerahnya. Bahkan gara-gara saking gerah pun kami membaca buku dari perpustakaan sampai ke teras perpustakaan untuk merasakan angin. Tapi tidak tahu sekarang mungkin sudah ada AC-nya, sudah ada perbaikan fasilitas. Karena menurut saya kurangnya cuma di AC saja lagi ketika SMA. Nah, ketika kuliah kalau menurut saya sih untuk perpustakaan besar sekali di UNP itu sudah memenuhi kriteria dan lebih sekali. Nah, tempat yang sejuk, terus banyak tempat lesehan yang bisa belajar bareng-bareng. Setelah itu apa lagi ya? Ya pokoknya sudah memenuhi target. Mungkin kita
masuk saja ke layanan berikutnya. Karena ternyata setelah saya perhatikan tempat di banyak waktu saya ceritakan tentang layanan perpustakaan, karena saya sudah merasakan layanan khusus yang benar-benar khusus gitu yang di perpustakaan di UNIF maupun di SMA. Nah, kalau mungkin perpustakaan masih kurang layanan, kayak kurang sejuk, fasilitas lebih lengkap komputer, bisa jadi perpustakaan ini baru menyediakan layanan saja tapi khususnya tidak ada, maka mungkin boleh kita usulkan kepada guru atau wakil sarana prasarana untuk memperbaiki layanan di sini dari perpustakaan supaya perpustakaan itu menjadi khusus, tidak hanya layanan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke layanan laboratorium. Layanan laboratorium sendiri merupakan sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang digunakan oleh guru dan siswa untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, percobaan, penelitian, pengembangan, serta bahan-bahan pembakuan. Nah, kalau diusahakan juga untuk laboratorium tidak hanya merupakan tempat kecil atau kelas yang harus dijadikan laboratorium gitu, tapi benar-benar laboratorium yang memang luas, seperti kayak laboratorium, ada laboratorium kimia, biologi, ataupun fisika. Kalau di SMA itu juga sudah merasakan layanan sendiri, mana laboratorium kami ada 3 karena memang IPA kan itunya pecahnya ada 3, ada kimia, fisika, dan biologi. Dan itu menurut saya untuk laboratoriumnya sudah memenuhi layanan khusus mohon maaf, karena terpisah-pisah, kayak tidak gabung dalam satu ruang. Kayak satu ruang besar ini laboratorium biologi, sebelahnya ini fisika, sebelahnya lagi kimia, dan itu pun tidak ada yang kecil atau benar sama ukurannya, dan itu pun terpisah karena ada juga beberapa saya lihat laboratorium kimia, fisika, biologi ya tergabung. Bahkan kalau mungkin tergabung mungkin akan sedikit sulit ya untuk menentukan partikel atau bahan-bahan lain, dan baiknya memang dipisah, dan saya rasakan di sama pun dan sudah terpisah. Nah, selanjutnya yaitu kita pas lagi ke layanan yang ketiga, yaitu layanan UKS atau usaha kesehatan sekolah, atau bisa juga disebut unit kesehatan sekolah, yang mana usaha kesehatan masyarakat yang digunakan di sekolah. Nah, UKS ini merupakan suatu layanan yang diberikan kepada semua siswa agar mereka sehat dalam proses pembelajaran. Yang sangat penting di UKS ini pertama itu petugas. Yang petugas ini mungkin dari guru kan, terus dari kayak ibu-ibu dari puskesmas atau dari bidan. Kalau dari SMA saya sendiri untuk itu merupakan sedikit kultur shock, mungkin gitu atau apa, karena dari saya SD SMP itu UKS itu kebanyakan masih dari guru, tapi ketika saya SMA UKS petugasnya itu ada yang dari bidan, dan memeriksa pun emang bidan. Kayak ada beberapa siswa yang sakit, sedikit informasi, dulu saya boarding school. Nah, ada beberapa siswa yang sakit dan bidan pun pasti akan mengunjungi siswa itu kayak selama dan memeriksa, kalaupun dia tidak kuat untuk yang ke UKS gitu. Nah, ketika upacara pun kan banyak siswa yang pusing atau nggak sempat makan, jadi terkendala apa gitu, di UKS sudah ada bidan yang menjaga gitu, dan bidan itu datang setiap pagi setiap hari gitu, kecuali di hari libur. Dan itu memang sesuai dengan pengertian itu layanan dari masyarakat yang digunakan untuk sekolah, karena petugasnya pun dari masyarakat, dari bidan yang dari puskesmas gitu kan. Nah, selain dari petugas, yang kedua itu obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan biasa kan kebanyakan karena kurangnya diurus, kebanyakan obat-obatannya jadi kadaluarsa. Oleh karena itu salah satunya dari petugas sendiri lah, atau mungkin bekerja sama dengan guru, atau mungkin ada dari siswa yang menjadi petugas UKS, kayak mungkin bukan petugas apa ya, kayak masih di atas bidan, masih di kepemimpinan bidan, di bawah itu kayak ada yang jadi anggota UKS. Nah, dari mereka lah mungkin berkoordinasi untuk memeriksa apakah obat ini pasti bisa layak dipakai atau kadaluarsa mungkin dibuang dan diganti dengan yang baru. Pasti ada piket-piket untuk melihat obatnya, melihat ketersediaan obat dan itu obatnya udah kadaluarsa atau belum. Nah, jika kuda itu sudah lengkap, insya Allah layanan UKS-nya akan menjadi layanan khusus. Nah, selanjutnya yang keempat kita masuk ke kafe atau kantin. Kafe atau kantin ini merupakan layanan makanan, minuman dibutuhkan peserta didik pada waktu istirahat, sakit perut saat atau mereka sakit perut karena lupa sarapan, karena gigi saat tidak lupa sarapan. Nah, untuk kafe sendiri ini ada 3 hal. Yang pertama, kerjasama petugas kafe dengan sekolah. Karena kalau kurang kerjasama, kayak pasti kebanyakan siswa itu akan menjadikan kafe itu tempat bolosnya, dan bahkan
ada juga dari petugas kafe kayak tidak mengkabarkan kepada pihak sekolah kalau ada anak yang bolos gitu, karena mungkin mereka juga kayak senang lah mereka belajar, tapi seharusnya karena kurangnya ini jadi ya seperti itu. Jadi, tapi jika ada kerjasama selain kerjasama sekolah dengan petugas kafe, jika kelihatan anak bolos, mungkin petugas kafe itu akan menegur dan mengabarkan ke sekolah kayak kalau mau makan nggak apa-apa tapi jangan sampai bolos gitu. Nah, yang kedua, kesehatan makanan ini harus layak dan menu bervariasi, dan pastikan petugas kafe pun menjaga kebersihan dari makanan dan juga tempatnya. Untuk menu variasi, karena pastikan setiap anak bosan ya makanan itu aja, dengan menu variasi pasti mereka akan sering ke kafe dan makan sesuai dengan taraf kesehatan nutrisi. Dan menu variasi pun tidak akan membuat mereka terlalu boring gitu, dan sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain untuk membeli makanan yang lain. Nah, yang terakhir itu kafe yang dekat kelas, aromanya mengubah siswa. Nah, yang terkendala adalah apabila kayak ruangan sekolah yang lumayan agak tidak strategis, jadi kafe atau kantin pun dekat dari sekolah, atau mungkin bahkan dekat sebelah kelas. Nah, itu akan mengganggu siswa yang belajar karena aroma masakan dari kantin dan membuat pikiran mereka kayak mau belajar tapi kepikiran makanan. Nah, itu tidak boleh diusahakan. Dengan ada kerjasama petugas dengan sekolah, diharapkan untuk tempat yang kurang strategis itu mungkin kafe mungkin agak dijauhkan atau gimana, masih ada di kafe tapi diusahakan tempatnya harus strategis gitu sehingga tidak mengganggu pembelajaran siswa karena aromanya. Nah, yuk kita masuk ke yang kelima itu sarana ibadah. Sarana ibadah seperti kita ketahui, Indonesia itu kan mayoritas muslim, dan pasti tiap muslim memerlukan sarana ibadah seperti musola atau masjid untuk mereka sholat, apalagi kalau mereka lagi kuliah. Dan untuk ketentuan sendiri itu tiap fakultas pasti ada, dan misalkan juga ada petugas kebersihan, karena kalau tidak ada petugas kebersihan nanti musola atau sarana ibadah itu akan terbengkalai dan tidak layak untuk dipakai, apalagi terlebih lagi di kamar mandi ataupun tempat wudhunya yang kurang bersih, pasti akan menurunkan minat para mahasiswa juga untuk sholat di sana. Dan untuk sekolah sendiri pasti ada satu musola gitu, karena memang sarana ibadah kan. Nah, sarana ibadah ini juga bukan sarana penunjang PBM peserta didik, sehingga tidak terlalu jauh posisi sholat, apalagi saat jauh sholat dekat dengan jauh masuk kelas. Maksudnya nih kayak di saat kuliah sendiri ada jam masuk jam 12.20 saya udah kalau selesai kelas. Nah, jam 13.20 saya lanjut lagi kelas. Nah, kalau saya usahakan pulang ke rumah, karena rumah saya begitu jauh dari kampus, pasti itu akan memakan waktu dan takutnya saya akan telat masuk ke kelas. Oleh karena itu, dengan ada sarana ibadah ini akan mempersingkat waktu saya, dan saya tidak akan telat ke kelas. Dan sarana ibadah saya pergi ke sarana ibadah dekat di kampus di fakultas saya, dan saya sholat di sana mungkin paling setiap 5 menit atau 10 menit, dan itu setelah itu saya masuk kelas lagi tanpa perlu terlambat. Dan itu kamu memudahkan mahasiswa sendiri. Nah, selanjutnya yang keenam itu asrama. Seperti ketahui, pasti setiap univ atau mungkin sekolah yang boarding pasti ada asramanya. Dan misalkan asrama ini tidak hanya asrama yang itu aja, tapi juga ada program-program lain yang menyediakan layanan khusus pastinya. Setelah asrama juga ada koperasi, transportasi, UMP, ada bus UMP, dan koperasi mungkin tempat jual, ada ya jual keperluan mahasiswa, bajunya, ometnya, dapat print. Dan yang terakhir itu toilet. Nah, toilet yang paling penting, karena toilet ini kalau tidak dibersihkan akan mengganggu siswa. Kayak misalnya ada siswa yang benar-benar pengen ke toilet nih, tapi karena keadaan toilet yang masya Allah, subhanallah, dimana bisa dibilang tidak bersih sih, akan menghambat mereka kayak ya Allah, nanti balik dari sekolah atau kuliah ini aja lah di rumahnya lagi gitu ya. Tapi kalau mereka tidak tahan, pasti itu akan menyebabkan penyakit bagi mereka, kayak kalau kencing mungkin kayak dikencing batu gitu, dan kasihan dari siswa sendiri. Dan diharapkan untuk toilet ini pasti usahakan ada CS atau cleaning service, petugas pembersihnya. Jadi setiap hari itu dibersihkan, atau mungkin setelah dipakai sorenya dibersihkan. Jadi pas paginya tuh udah bersih gitu, siswa pun nyaman kayak dia mau
agak tahan lagi mungkin toilet pasti izin dan lihat toilet ini bersih dan mereka akan merasakan nyaman. Dan toilet sendiri saya alhamdulillah merasakan air bersihnya dan nyaman dan alhamdulillah bersih, apalagi ada bangunan baku toilet di PGSD Gadot itu sebelah UNP Mak, dan itu alhamdulillah bersih banget dan toiletnya juga banyak gitu dan juga sangat bersih dan juga kami juga nyaman untuk belajar. Nah, dari semua layanan servis ini atau layanan khusus ini yang saya diberikan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran bukan menjadi gangguan, tetapi dapat motivasi peserta didik untuk belajar lebih nyaman lagi. Bahkan guru di lingkungan sekolah terlibat juga dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang ini karena mereka lebih tahu dan mereka juga yang akan memberikan masukan dan pesan yang akan diambil dan yang akan diambil oleh para petinggi sekolah bagaimana terhadap layanan khusus ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang administrasi layanan khusus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.